Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca catatan perawatan atas nama Mbak Au, umur 30 tahun, alamat Gamping, dan saya akan melakukan konseling pre HIV pada klien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya perawat yang bertugas di sini. Sebelumnya bolehkah Mbak sebutkan nama, umur, serta alamat? Iya, nama saya Indri, alamat Gamping, umur. Oh iya, jadi sudah selesai ya Mbak, ini sudah sesuai dengan janjian kita kemarin ya? Oke. Iya. Jadi di sini kita akan melakukan konseling terkait masalah Mbak nanti. Jadi nanti Mbak cerita-cerita aja tentang masalah Mbak. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Mbak setuju? Setuju, Mbak. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, saya tutup pintu dan tenda untuk menjaga privasi Mbak ya. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Mbak, saya izin bertanya. Mbak, apakah sudah menikah? Belum. Belum. Terus apakah Mbak mempunyai pasangan? Tidak juga. Terus apakah pernah melakukan hubungan intim atau seksual seperti itu? Belum ya. Kalau ini Mbak menggunakan jarum suntik bergantian, apakah pernah? Pernah. Itu sering, Mbak. Sering. Ya. Sudah berapa lama Mbak? Sudah 3 tahunan ini, Mbak. Saya 3 gantian tahun. jarum suntik sama teman-teman. Seperti itu. Kalau transfusi darah Mbak? Enggak, Mbak. Oh, berarti ini ya cuman ganti jarum suntik bergantian ya? Ya, jadi terus saya mau tanya Mbak, menurut Mbak pemahaman Mbak terkait penyebaran HIV itu lewat apa aja? Paling itu sih Mbak, kayak ciuman kan ya bisa, terus nanti kalau kita seks, terus itu donor darah gitu Mbak. Baik, terus semisal ini Mbak, kalau Mbak punya masalah itu Mbak biasanya ceritanya ke siapa? Saya sih biasanya ke teman sih Mbak. Ke teman. Oh, teman dekat gitu. Iya, teman. Terus kalau menurut Mbak ini apa pemahaman Mbak terkait dampak seseorang jika terkena HIV ini seperti apa Mbak? Saya sih pemahaman saya nanti pasti saya akan dikucilkan sih Mbak kalau saya memang benar-benar terkena HIV itu Mbak. Soalnya kan HIV itu ya ditakutin, menular gitu, pasti nanti saya dijauhin, tidak punya teman, entah keluarga saya juga masih mau menerima saya atau enggak, saya juga nggak tahu bakal punya pasangan apa enggak kalau kayak gitu. Oh iya ya, jadi benar ya Mbak tadi bahwa penyebaran HIV ini bisa melalui ini seks bebas, terus jarum suntik yang dipakai bergantian seperti itu. Terus kalau boleh tahu ini Mbak, selama ini pernah mendengar mitos-mitos terkait penyebaran HIV itu nggak di masyarakat? Kalau mitos sih paling itu sih Mbak, itu kita berjabat tangan, pelukan sama penderita itu pasti nanti kita terkena juga, kayak tinggal serumah gitu juga rawan, ganti alat makan, terus handuk kayak gitu Mbak, pokoknya Mbak. Ya benar, jadi itu kalau seperti itu masih mitos, jadi maksudnya masih mitos yang ada di masyarakat, tapi itu tidak benar Mbak. Jadi tetap penyebaran HIV itu bisa melalui ini transfusi darah, terus seks bebas seperti itu, terus bisa juga melalui cairan sperma, darah, vagina seperti itu Mbak. Jadi kalau ciuman, jabat tangan itu tidak bisa menularkan HIV seperti itu. Terus ini Mbak, kalau bertanya Mbak, berapa saudara di keluarga? Saya sih 3 bersaudara Mbak. Terus jika ada masalah, apakah Mbak cerita juga ke orang tua? Tidak sih Mbak, kayak gitu Mbak, jarang Mbak. Paling ke teman sih Mbak. Ke teman lebih dekatnya ya Mbak? Iya. Jadi ini Mbak, kan Mbak tadi sudah bercerita tentang masalah Mbak. Terus ini tadi kan Mbak bercerita jika memakai jarum suntik itu bergantian. Nah itu tuh masuk perilaku yang berisiko bisa terkena HIV. Nah
Lalu jadi ini Mbak saya sarankan untuk melakukan tes HIV di sini agar mengetahui sejak dini apakah Mbak ini terkena HIV atau tidak, seperti itu. Nanti prosedurnya itu Mbak datang ke sini, lalu setelah itu nanti jika Mbak setuju nanti bisa tanda tangan di sini. Nanti setelah tanda tangan nanti Mbak saya antar ke lab agar diambil darahnya. Nah setelah ambil darah nanti seminggu lagi kita akan ketemu untuk membuka hasilnya bersama-sama, seperti itu. Nah terus jika nanti hasilnya positif HIV, nanti Mbak bisa menyesuaikan kondisi HIV Mbak ini jika agar tidak menularkan ke orang lain, seperti itu Mbak. Tapi kalau semisal nanti hasilnya negatif terkait HIV-nya, tapi tidak itu maksudnya masih periode jendela atau windows period. Jadi walaupun negatif tapi itu di tubuh Mbak itu masih membawa virus HIV, cuman belum menimbulkan tanda gejala, seperti itu Mbak. Dan disarankan juga nanti bisa tes kembali 3-6 bulan, seperti itu. Nah di sini ada inform konsen formulirnya. Nanti apakah dibaca dulu aja Mbak ya. Nanti kalau Mbak bersedia mungkin bisa langsung tanda tangan. Ya sih Mbak, saya bersedia sih Mbak. Bersedia. Tanda tangan di sini sudah dibaca? Sudah ya. Ini Mbak. Nanti setelah ini saya antar ke lab ya Mbak untuk diambil darahnya. Nanti untuk hasilnya mungkin seminggu lagi. Mungkin Mbaknya bisa ketemu lagi dengan saya kapan ya? Jumat depan sih Mbak. Jumat depan ya, saya catat ya, Jumat depan ya. Alhamdulillah sudah selesai. Setelah ini saya antar ke lab ya Mbak. Iya Mbak. Ya. Terus alhamdulillah sudah selesai ya Mbak untuk konseling hari ini. Bagaimana Mbak perasaannya? Alhamdulillah lebih lega Mbak, bisa lebih tahu kayak gitu Mbak. Saya simpulkan tadi Mbak juga sudah bersedia untuk dilakukan tes HIV ya. Iya Mbak. Nanti seminggu lagi kita akan ketemu hari Jumat ya. Nanti Iya. kalau semisal Mbak ada acara dadakan mungkin bisa WA saya terlebih dahulu. Iya. Mungkin itu saja sih Mbak dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cukup sekian Mbak untuk konseling hari ini. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk tes HIV jika pasien ini atau kalian ini menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkara Mbak, saya perawat Tika yang bertugas di sini. Saya jadi untuk sesuai dengan janjian kita ya, bahwa hari ini kita akan melakukan konseling. Sebelumnya Mbak boleh sebutkan nama, umur, serta alamatnya? Namanya Indri, alamat Gamping, umurnya 25. Jadi ini tadi kan Mbaknya juga sudah cerita tentang masalah Mbak, bahwa Mbak ini sering melakukan bergantian jarum suntik seperti itu ya, dan sudah lama. Nah itu juga menimbulkan perilaku berisiko untuk terkena HIV. Nah di sini ini ada info konsen Mbak, mungkin dibaca dulu. Terus baca dulu. Ini nanti untuk apa ya Mbak? Nanti akan dilakukan tes HIV Mbak. Jadi mungkin untuk hasilnya bisa muncul seminggu lagi. Nah apakah dari Mbak setuju atau tidak untuk dilakukan tes HIV hari ini? Kok saya masih belum tahu ya Mbak, mau setuju apa enggak. Sepertinya besok-besok gitu sih Mbak. Enggak Baik. sekarang dulu. Nggak apa-apa Mbak. Jadi kalau nggak hari ini juga nggak apa-apa. Mungkin Mbak bisa dipikirkan terlebih dahulu untuk kedepannya. Nanti semisal Mbak sudah bersedia dan siap untuk diperiksa, mungkin bisa kesini lagi atau WA saya terlebih dahulu untuk janjian. Tapi nggak apa-apa ya Mbak ya. Baik. Jadi ini saya simpulkan bahwa hari ini Mbaknya belum
ini ya belum siap, belum bersedia. Jadi nanti semisal sudah bersedia mungkin bisa WA saya. Baik. Alhamdulillah untuk konseling hari ini sudah selesai ya Mbak. Oke. Ya, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sih Mbak, lebih lega bisa cerita permasalahan Mbak, walaupun saya masih belum tahu mau tes apa enggak Ya, ya. apa Mbak? Mungkin itu saja untuk konseling hari ini. Mari kita berdoa bersama. Amin. Saya tutup untuk konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.